Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan PPT atau PowerPoint, yaitu tentang kerajaan maritim pada masa Hindu dan Buddha. Jadi sebelum saya mempresentasikan PPT ini, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Rizky Zaref, nomor induk mahasiswa 19046117, jurusan sejarah, prodi pendidikan sejarah, mata kuliah media dan multimedia pembelajaran sejarah, yang dibimbing oleh dosen Rido Bayu Yefterson MPD. Baik, pada kesempatan kali ini saya mendapatkan KD kelas 11 KD 3.1, yaitunya adalah menganalisis kerajaan-kerajaan maritim Indonesia pada masa Hindu dan Buddha dalam sistem pemerintahan, sosial, ekonomi, dan kebudayaan, serta pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kini. Sebelum mengetahui kerajaan maritim pada masa Hindu dan Buddha, terdapat 6 kerajaan yang ada di Nusantara pada masa Hindu-Buddha. Kerajaan tersebut yaitunya adalah Kerajaan Kutai, yang kedua Kerajaan Tarumanegara, yang ketiga Kerajaan Sriwijaya, keempat Kerajaan Mataram kuno, kelima Kerajaan Singasari, dan terakhir Kerajaan Majapahit. Jadi kita langsung saja ke kerajaan pertama, yaitunya Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai ini merupakan kerajaan tertua yang ada di Indonesia karena berdiri sekitar abad ke-5. Kerajaan ini terletak di Muara Kaman atau di sekitaran di hulu sungai Kalimantan Timur, yaitunya di hulu sungai Mahakam. Raja-raja di Kutai yang terkenal sampai saat ini diketahui hanya 3 orang saja, yaitu Kunduga, Asmawarman, dan Mulawarman. Kegiatan ekonomi pada masyarakat Kutai antara lain dengan peternakan, pertanian, dan perdagangan. Terdapat 7 yupa untuk mengetahui sejarah kerajaan Kutai, yaitunya Yupa Tugu, yang berfungsi sebagai tugu peringatan. Yupa ini dibuat pada masa pemerintahan Raja Mulawarman. Prasasti ini ditulis dengan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Yang kedua, Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara berdiri sekitar abad ke-5 yang merupakan kerajaan tertua di Pulau Jawa. Kerajaan Tarumanegara ini adalah kerajaan Hindu beraliran Wisnu. Kehidupan masyarakat Kerajaan Tarumanegara ini biasanya mata pencahariannya adalah bertani dan berdagang. Barang yang diperdagangkan adalah cula badak, kulit penyu, dan perak. Untuk memajukan bidang pertanian, adanya pembangunan irigasi, yaitunya di sekitaran Sungai Gomati, dengan cara menggali sebuah saluran sepanjang 6.112 tumbak atau diperkirakan kurang lebih 11 km. Saluran itu berfungsi sebagai irigasi dan juga untuk mencegah bahayanya banjir. Terdapat 7 buah prasasti peninggalan Kerajaan Tarumanegara. Bisa dilihat, ini salah satu gambar dari prasasti peninggalan Kerajaan Tarumanegara. Untuk 7 buah prasasti itu terdapat prasasti Kebon Kopi, prasasti Ciaruteun, prasasti Pasir Awi, prasasti Jambu, prasasti Muara Cienten, dan prasasti Tugu. Selanjutnya, Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya ini merupakan kerajaan yang menganut agama Buddha. Berdiri sekitar abad ke-7 Masehi dan merupakan salah satu kerajaan besar di Indonesia. Kerajaan Sriwijaya ini juga diakui sebagai kerajaan nasional pertama di Indonesia. Terletak di bagian Sumatera, atau tepatnya di Palembang, di dekat pantai dan di tepi Sungai Musi. Masyarakat Sriwijaya hidup dengan bertani. Namun karena berdekatan dengan pantai, maka perdagangan menjadi cepat berkembang. Kemudian perdagangan menjadi mata pencaharian pokok masyarakat Sriwijaya.
Dengan ke, dengan keadanya armada angkatan laut yang kuat dan mampu menguasai kawasan perairan Asia Tenggara, perairan di Laut Natuna, Selat Malaka, Selat Sunda dan Laut Jawa. Jadi kerajaan Sriwijaya ini lebih terkenal dengan armadanya yang kuat karena mampu menguasai daerah pesisir Sumatera, Selat Malaka, dan bahkan sampai ke Thailand. Sumber sejarah diperoleh dari seorang pendeta Cina, yaitu Nya Yixing, dan prasasti yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri diantaranya yaitu sebagai berikut. Bisa dilihat ini prasasti peninggalan dari kerajaan Sriwijaya. Dan gambar di sebelah kanan bawah itu adalah prasasti Talang Tuo. Raja yang terkenal di kerajaan Sriwijaya adalah Raja Balaputra Dewa. Ia memerintah sekitar abad ke-9 Masehi. Pada abad ke-11 Masehi, kerajaan Sriwijaya mulai mundur disebabkan adanya penyerbuan besar-besaran ke wilayah Sriwijaya oleh Raja Rajendra Chola dari Cholamandala, atau sekarangnya disebut India ya. Pada tahun 1377, armada laut Majapahit menyerang Sriwijaya. Jadi kerajaan Sriwijaya sudah mulai muncul untuk mengepakkan sayapnya ke daerah Sumatera. Jadi terjadilah peperangan antara kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Majapahit. Pada serangan ini merupakan mengakhiri riwayat kerajaan Sriwijaya. Berikutnya adalah Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno berdiri pada pertengahan abad ke-8. Diperintah oleh dua dinasti, yaitu dinasti Sanjaya yang pada masa itu menganut agama Hindu, dan dinasti Sailendra yang menganut ajaran Buddha. Sumber sejarah diperoleh dari prasasti peninggalannya seperti Prasasti Canggal, Prasasti Kalasan, Prasasti Ligor, Prasasti Nalanda, Prasasti Klura, dan Prasasti Mantiasi. Kehidupan politik diwarnai dengan pemerintahan dua dinasti dan silih berganti. Berdasarkan Prasasti Canggal, diketahui Mataram kuno mula-mula diperintah oleh Raja Sana, kemudian digantikan oleh Raja Sanjaya yang bijaksana. Setelah Raja Sanjaya, Mataram kuno diperintah oleh Rakai Panangkaran. Rakai Panangkaran mendukung adanya perkembangan agama Buddha. Di sini mulai muncul dinasti Sailendra yang menganut kepercayaan Buddha. Ia membangun sebuah candi di Kalasan untuk Dewi Tara dan sebuah biara untuk para pendeta agama Buddha. Namun kerajaan ini terpecah menjadi dua. Namun perpecahan itu tidak berlangsung lama dan dapat dipersatukan kembali dengan adanya perkawinan Rakai Pikatan yang merupakan keluarga Sanjaya dengan Pramodawardhani yang merupakan keluarga Sailendra. Pada kerajaan Mataram kuno terdapat Raja Daksa memerintah tahun 990 sampai 919 Masehi. Kemudian pemerintahan Raja Daksa dilangsungkan oleh Raja Tulodong memerintah tahun 919 sampai 924 Masehi. Namun sampai akhirnya Empu Sindok memindahkan pusat kerajaan ke Jawa Timur setelah meletusnya Gunung Merapi dan penyerangan oleh kerajaan Sriwijaya. Terdapat peninggalan dari kerajaan Mataram kuno, salah satunya bidang kebudayaan yang meninggalkan candi seperti Kompleks Candi Dieng, Kompleks Candi Gedong Songo, dan Candi Prambanan. Dan ada juga peninggalan keluarga Sailendra yang beragama Buddha meninggalkan stupa seperti Borobudur, Mendut, dan Pawon. Selanjutnya Kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari atau Kerajaan Singasari adalah sebuah kerajaan di Jawa Timur yang didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222 Masehi.
Sumber sejarah diperoleh dari kitab Pararaton, kitab Negara Kartagama, dan beberapa prasasti seperti Prasasti Balawi, Maribong, Kusmala, dan Mula Malarung. Kerajaan Singosari pada saat Ken Arok menguasai Tumapel. Di Kerajaan Kediri terjadi perselisihan antara Raja Kertajaya dan para Brahmana. Atas dukungan para Brahmana, Ken Arok melakukan serangan Kediri. Perang melawan Kediri meletus di desa Ganter dan Kediri berhasil dikalahkan, sehingga Kerajaan Singosari menyebarluaskan pengaruhnya ke daerah Kediri. Ken Arok mendirikan Kerajaan Singosari dan menjadi raja pertama dengan gelar Sri Ranggah Rajasa Sang Amuar Bumi. Kerajaan Singosari mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Kertanegara. Kehidupan ekonomi Kerajaan Singosari bersumber dari pertanian dan perdagangan. Kerajaan Singosari juga sempat dikirim oleh Kubilai Khan yang berasal dari Mongol ke Pulau Jawa untuk menaklukkan Kertanegara. Sebagai persiapan, Kertanegara mengirimkan bala tentaranya ke luar Jawa. Perang ini tidak terjadi karena Kertanegara telah meninggal 1292 Masehi akibat serangan dari Jaya Katwang yang merupakan keturunan Raja Kediri. Selanjutnya, Kerajaan Majapahit. Ini contoh peta wilayah kekuasaan Majapahit berdasarkan negara Kertagama. Di sekitar tahun 1293 Masehi dan dianggap sebagai kerajaan Hindu-Buddha yang terbesar dalam sejarah Indonesia dan juga merupakan kerajaan yang diakui secara nasional oleh Indonesia. Sumber sejarah Kerajaan Majapahit yaitunya Kitab Pararaton, Kitab Sutasoma, Kitab Negara Kertagama, dan Prasasti Gunung Buta, Prasasti Kudadu, Prasasti Blumbangan, dan Prasasti Langgaran. Munculnya Kerajaan Majapahit erat hubungannya dengan keruntuhannya Kerajaan Singosari. Raden Wijaya yang merupakan menantu Kertanegara berhasil meloloskan diri dan mendapat pertolongan dari Arya Wiraraja yang merupakan Bupati Sumeneb agar mendapat pengampunan dari Jaya Katwang dan diberi tanah di hutan Tarik dekat Mojokerto. Daerah tersebut kemudian diberi nama Majapahit. Jadi disinilah nama Kerajaan Majapahit itu muncul karena di daerah sekitar itu terdapat buah yang bernama maja yang rasanya pahit. Jadi terbentuklah Kerajaan Majapahit. Raden Wijaya menyusun kekuatan untuk menyerang balik Jaya Katwang dengan bantuan tentara Mongol. Akan tetapi Raden Wijaya juga berbalik menyerang pasukan Mongol. Keberhasilan mengalahkan Jaya Katwang dan menghancurkan tentara Mongol menghantarkan Raden Wijaya menjadi penguasa di Jawa Timur dengan gelar Kertarajasa Jayawardana. Ini merupakan peta perkembangan Kerajaan Majapahit yang bermula di daerah Trowulan, Majapahit, Jawa Timur pada abad ke-13. Kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaannya pada masa Hayam Wuruk tahun 1350 sampai tahun 1389 Masehi yang dibantu oleh Gajah Mada. Menurut Kitab Negara Kertagama, daerah kekuasaan Majapahit bisa dikatakan hampir seluas Indonesia, bahkan melebihi Indonesia, kecuali daerah Jawa bagian barat yang merupakan kerajaan Sunda. Dalam bidang ekonomi, Majapahit berkembang menjadi negara agraris dan negara maritim. Sebagai negara agraris, Majapahit terletak di daerah pedalaman dan dekat dengan aliran sungai, yang sangat cocok untuk pertanian dengan hasil utamanya adalah beras. Kemudian sebagai negara maritim,
Majapahit memiliki armada laut yang kuat sehingga mampu mengawasi seluruh perairan di Nusantara. Beberapa kota pelabuhan pusat perdagangan pada zaman Majapahit antara lain Canggu, Surabaya, Gresik, Sedayu, dan Tuban. Terdapat peninggalan pada kerajaan Majapahit, yaitunya bidang sastra seperti Kitab Negara Kertagama, Kitab Sutasoma. Di bidang seni juga terdapat peninggalan seperti seni arsitektur, yaitunya Candi Panataran dan Sawenter yang berada di Blitar. Kemudian Candi Tigawangi dan Surawarna yang terletak di Pare dan Kediri. Kemudian Candi Tikus yang berada di Trowulan dan Mojokerto. Dan masih banyak peninggalan kerajaan Majapahit lainnya. Penyebab runtuhnya kerajaan ini yaitunya berakhirnya pemerintahan Hayam Buruk. Kemudian terjadinya perang saudara, meluasnya pengaruh Islam pada saat itu, dan serangan pasukan Demak di bawah pimpinan Adipati Unus. Sekian dari saya, terima kasih. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.